teman-teman. Maaf atas kendala tadi. Baiklah, kami kelompok 1 akan mulai presentasi pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Triwidya Edelwis, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Botani pada sore hari ini, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan diskusi kami. Adapun yang akan kami bahas, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai klasifikasi tumbuhan Ilmu Botani. Nah, kelompok 1 terdiri dari saya, Firly Saputra, selaku moderator. Nah, kemudian ada Mandani Febrianto, ini fotonya, selaku penyaji utama, dan Angela Vita Giovanni selaku penyaji kedua, dan saya penyaji terakhir. Nah, jadi subbab yang akan kami bahas yaitu yang pertama dasar klasifikasi tumbuhan, kemudian yang kedua jenis-jenis tumbuhan yang sering digunakan dalam budaya manusia, kemudian ada video pembelajaran, kemudian jurnal relevan, dan terakhir kesimpulan. Nah, baiklah, untuk penyampaian materi yang pertama akan saya serahkan kepada Madani. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah dasar klasifikasi tumbuhan. Nah, sebelum kita mempelajari dasar-dasar, maka kita harus mengetahui dulu sejarahnya. Nah, di sini dikatakan jumlah dan keanekaragaman itu sangat tinggi, mendorong manusia terhadap suatu tumbuhan melalui penyederhanaan objek tumbuhan melalui klasifikasi, pengelompokan, dan pemberian nama tepat untuk setiap kelompok yang terbentuk. Nah, jadi dari pembahasan ini menyatakan bahwa yang kita ketahui sendiri banyak sekali tumbuhan yang kita jumpai, bahkan di suatu tempat pun berbeda-beda. Misalnya di Tanjung Pinang dan di Batam itu ada beberapa tumbuhan dan spesifikasi yang berbeda pula. Nah, di sini juga ada dua kegiatan yang digunakan dalam mengklasifikasi. Yang pertama merupakan ada ilmu sistematika dan ilmu taksonomi tumbuhan. Nah, untuk awal mulanya itu manusia itu mencari tumbuhan di sekelilingnya atau dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari ataupun untuk dikonsumsi. Nah, di sini dikatakan dibuat untuk obat ataupun untuk keperluan lainnya. Nah, tumbuhan yang telah dimanfaatkan kemudian dipertelaah atau dibuat deskripsi mengenai ciri-ciri dan sifatnya. Contohnya gini, di suatu desa dia tidak tahu nama tumbuhannya, tapi setelah dia konsumsi, oh rupanya obat ini dipercaya untuk mengobati suatu penyakit. Makanya di sini orang-orang desa itu mencirikan, mengelompokkan tumbuh-tumbuhan mana saja yang bisa untuk mengobati penyakit tersebut. Nah, ini dijelaskan juga tumbuhan yang telah dimanfaatkan kemudian dipelihara atau diterima ciri-ciri tadi yang saya sebutkan tadi, dan sifatnya agar dapat diceritakan dan disebarluaskan kepada orang lain, terutama perihal khasiat maupun manfaatnya. Nah, yang kita ketahui pada orang zaman dahulu ataupun orang-orang desa, ilmu pengetahuan itu belum ada namanya kayak sekarang kan dipublikasi melalui paper ataupun penelitian. Orang dulu menyebarkan segala ilmu pengetahuan pasti dari mulut ke mulut ataupun dari turunan wasiat dari kakek atau neneknya atau leluhurnya. Next. Lalu apa itu taksonomi? Ada yang masih ingat gak apa itu taksonomi? Tingkatan. Gak ada? Oke, nah kalau di sini dikatakan taksonomi tumbuhan merupakan cabang ilmu yang penting karena semua cabang ilmu biologi menuntut untuk membangun, memperbaiki sistem klasifikasi. Selain itu, taksonomi tumbuhan menyediakan pelayanan dasar dengan cara menyediakan informasi tentang identitas atau mungkin kekerabatan, sehingga dengan adanya ilmu taksonomi kita bisa mengerti dan mengomunikasikan dunia alam. Kesimpulannya, ilmu taksonomi adalah ilmu untuk mengelompokkan atau mengidentifikasi sesuai dengan ciri khas dan manfaatnya, gitu. Next. Nah, kenapa taksonomi? Pentingnya taksonomi ini kan terlihat jika kita menyadari bahwa secara praktis kehidupan kita tidak dapat terpisah dari dunia tumbuhan. Benar atau enggak nih? Kita tidak bisa nih terpisah dari dunia tumbuhan. Benar. Nah, itu dia. Kehidupan kita tidak dapat di era modern ini keberadaan tumbuhan sangat diperlukan sebagai sumber bahan makanan, energi, papan, sandang, obat-obatan, minuman, bahan lainnya dan lain sebagainya.
dan bahkan sebagai penghasil oksigen yang sangat kita perlukan untuk bernapas. Next. Apa yang dilakukan? Nah, pekerja taksonomi bukan hanya mengidentifikasi, tetapi memperhatikan asal dan evolusi dan variasi organisme. Salah satu dari hasil kerja taksonomi berupa sistem klasifikasi. Semua sistem klasifikasi bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan memori. Nah, kita ada penelitian misalnya ternyata kurkuma rhizoma itu atau temulawak itu bisa dijadikan sebagai antibiotik yang dulunya kita tidak tahu hanya obat-obatan biasa. Ternyata temulawak itu bisa dijadikan obat antibiotik. Dengan adanya klasifikasi, dengan adanya kita meningkatkan ilmu ini, dengan adanya ini yang tadinya tumbuhan yang dianggap remeh ternyata bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Dan kenapa bisa meningkatkan ekonomi? Karena dari tumbuhan itu kita menghasilkan obat kita jual akan meningkatkan ekonomi dan lain sebagainya. Next. Nah, ini dia pengertiannya. Taksonomi diartikan sebagai ilmu tentang identifikasi, perincian, penamaan, dan klasifikasi. Taksonomi adalah suatu ilmu yang dinamis dan merupakan pekerjaan yang tidak ada habisnya. Tujuan utama taksonomi adalah mengenal, menjelaskan ciri variasi suatu tumbuhan, baik yang sekarang maupun sekarang masih ada maupun yang dulu pernah ada dalam suatu sistem yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Upaya mempelajari tumbuhan memerlukan pendekatan intelektual seperti penelaahan, observasi, analitik, dan eksperimen, dan sintetik dan teori. Next. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Dhani. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Angela. Kita dipersilakan kepada Angela, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Dhani. Apa itu etnobotani? Etnobotani adalah sebuah kegiatan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat dalam suatu komunitas. Ada 5 kategori pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemanfaatan tumbuhan untuk menunjang kehidupannya, pendukung kehidupan untuk kehidupan makan, pengobatan bahan bangunan, upacara adat, budaya, bahan pewarna, dan lain-lain. Masyarakat tradisional atau lokal memegang peranan penting dalam hal pengembangan sumber daya alam di sekitarnya. Lalu, kegiatan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat dalam suatu komunitas. Ada 5 kategori pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada pemanfaatan tumbuh-tumbuhan yang dilakukan pada upacara adat. Sangat penting untuk dilakukan untuk menjaga dan melestarikan budaya dan memperlindungan anak etnis Melayu sehingga dapat menambah pengetahuan mereka tentang etnobotani digunakan dalam upacara-upacara adat. Upacara adat Melayu dilakukan dalam masyarakat secara turun-temurun. Upacara tersebut berisi berbagai ritual dengan menggunakan berbagai jenis tumbuhan yang memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan ajaran para leluhur. Selain digunakan dalam upacara adat, pemanfaatan tumbuhan ini sebagian digunakan untuk obat-obatan tradisional. Pemanfaatan tumbuhan dalam upacara berbeda-beda, tergantung pada pengetahuan masyarakat dan tradisi etnis atau suku yang bersangkutan. Tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai obat-obatan yang pertama ada kembang sepatu atau bunga raya, Hibiscus rosasinensis. Masyarakat Melayu menjadikannya sebagai salah satu tanaman obat yang dapat menghilangkan panas atau demam. Ketika anak-anak yang demam,
mengurangi rasa stres dari aroma terapinya. Caranya yaitu campuran daun serai wangi pada rempah ratus yang direbus kemudian diminum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada yang telah kita Devani. Baiklah, selanjutnya materi yang akan saya sampaikan yaitu kemudian kami membaginya tumbuhan yang digunakan sebagai digunakan untuk upacara adat. Nah, yang pertama itu inai. Di adat Melayu tentunya inai atau Lawsonia inermis ini biasanya digunakan masyarakat Melayu pada acara pernikahan ataupun pada saat acara pesta seperti sunatan tentunya. Nah, di mana orang Melayu ini akan berinai terlebih dahulu sebelum diadakannya tepung tawar dan setelah tepung tawar juga. Kemudian padi, oriza atau oriza tertipa. Jadi di adat Melayu ini ada yang namanya tradisi tebar beras kunyit yang mana Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi beras kunyit ini ditaburkan pada saat memulai acara. Next. Kemudian bunga mawar atau rosa hibrida. Bunga mawar ini yang dimanfaatkan adalah ekstrak airnya. Ekstrak dari bunga mawar ini digunakan untuk menajiskan air pada orang yang akan ditepuk tepung tawar. Nah, adapun perenjis, sumber-sumber yang digunakan untuk perenjis, yaitu dari sumber yang saya dapat di kampung saya, bahwa yang kami pakai itu terdiri dari daun jejuang atau kalinjuang, kemudian daun sepule dan daun rigu atau rigu-rigu. Kalinjuang atau Cordyline fructose. Nah, pada masyarakat Melayu itu menggunakan ini pada upacara tepung tawar. Nah, menurut suku Melayu, tanaman ini melambangkan penolak bala dan bermakna semangat juang. Pada tradisi tepung tawar biasanya digunakan yang berwarna hijau. Ini contoh yang berwarna merah. Kemudian, kemudian yang kedua ada pohon sepule, Cartwell lily. Daun sepule ini digunakan juga oleh suku Melayu dalam majelis tertentu seperti tepung tawar, jadi tidak disatukan. Next. Kemudian daun ribu-ribu, atau Ligodium microphyllum, sama digunakan oleh masyarakat Melayu untuk dari tepung tawar. Tumbuhan ini berfungsi sebagai pengikat dari kumpulan tanaman yang digunakan untuk perenjis yang terdiri dari daun kalinjuang dan daun sepule itu. Nah, daun ribu-ribu inilah yang menjadikan kedua pohon tadi. Makna yang tersirat dari pohon ini yaitu sebagai penguat kesatuan dan kebersamaan. Baiklah, kami akan menampilkan video pembelajaran. Kepada Pak Adam, kami persilakan untuk menjemput mempelai pria naik ke pelaminan untuk kita tepung tawar. Sebagian besar orang Melayu dulunya pedagang teman. Mereka dianggap sebagai pembawa Islam dari Melayu ke pelosok Nusantara dan Asia Tenggara. Banyak ada tradisi yang penuh filosofi di Melayu. Salah satunya tradisi tepung tawar. Nah, kalau yang sedang Anda ikuti ini tepung tawar dalam pernikahan. Biasanya dilakukan setelah akad nikah. Pengantin lelaki dan pengantin perempuan belum boleh bersatu berduaan. Jadi masing-masing akan tepung tawar sendiri. Pepatah Melayu mengatakan, kalau buat keji nikah kawin belum melaksanakan tepung tawar, belum sah diadakan. Maksud
Biasanya yang menepuk saudara orang yang dituakan atau dihormati. Yang paling penting penepuk tawar harus ganjil teman. Oh ya, masing-masing bahan ada maknanya loh teman. Merencis atau memercik punggung tangan tidak sekedar membasahi saja teman. Artinya tidak pernah terputus asa dalam mencari rezeki. Daun-daun yang dipakai untuk merencis atau memercikkan antara lain juang-juang, gagarusa, dan beberapa daun lainnya. Kalau zaman dahulu diikat dengan daun ribuin. Baiklah, sekian boleh? Baiklah, ini berikutnya ada jurnal relevan yang terkait sama materi yang akan kami bahas akan disampaikan oleh Mas. Baik, di sini kami mengambil jurnal dari studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Pendidikan Universitas Riau yang berjudul Tepung Tawar dalam Adat Pernikahan Melayu. Nah, di sini tadi udah hampir sama makna dan tumbuhan-tumbuhan apa saja yang digunakan dalam proses adat istiadat tepung tawar. Nah, ini udah diambil kesimpulannya bahwa beras kunyit itu melambangkan kemuliaan, kesetumbuhan, dan cinta punya. Dan dalam perkawinan diharapkan kedua pengantin dapat saling satu sama lain baik dalam sehat maupun sakit. Yang kedua, beras putih tadi juga dijelaskan dalam video juga yang melambangkan kesuburan dan diharapkan pengantin memiliki kehidupan yang baik dalam hal rezeki maupun hidupnya. Bedak tepung tawar melambangkan penyeduh hati dan peneduh kalbu yang diharapkan dapat memberikan kesabaran dan kesucian hati bagi pasangan pengantin. Lalu beretek melambangkan kemajuan dan kesuburan memiliki keturunan dalam pernikahan. Nah, Inai melambangkan kerukunan suami istri yang akan hidup bersama dalam satu rumah tangga. Bunga rampai melambangkan tentang harumnya nama baik keluarga, dan 9 adalah daun bunga Cina atau daun kaca piring beserta bunganya. Seperti itu. Terima kasih kemudian Terima kasih kepada Mas Dhani. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tahap kritik dan saran. Nah, setelah kami membagikan makalah dan PPT di grup dan pada sore hari ini kami mempresentasi ke depan, apakah dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan kritik dan saran yang membangun? Saya persilakan kepada saudari. Ini sih, biasanya siapa? Iya. Lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang mempersilahkan saya untuk kritik dan saran. Di sini saya tidak banyak kritik dan saran. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Sugiyadi yang telah memaparkan materi dan juga mengirimkan makalah. Makalah sudah cukup baik, sudah terdapat gambar dan juga sumber. Lalu yang menjadi kritik yaitu masih ada beberapa typo. Pada halaman 6 itu para, sebenarnya upacara dari para. Lalu pada halaman 11 itu ada sub mengenai seperti pembagian dari tumbuhan yang diikat menjadi satu, yaitu B sekuler. Nah, seharusnya itu di ke bawah, jadi sesuai dengan gambar. Nah, lalu ada jadi pertanyaan di diri saya. Tadi mas saya baca makalahnya itu pada halaman 6 terdapat yang namanya cengkodok sebagai obat diare atau sakit perut. Nah, bisakah dari pihak penyaji menjelaskan memang adakah tumbuhan cengkodok? Setahu saya cengkodok itu ada protein makanan. Tidak bisa. Iya sih, bukan berarti. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada saudara Lucy. Apakah dari audiens teman-teman lain ada yang ingin menambahkan lagi ketika saya membangun? Jika ada, saya persilakan. Ya,
Baiklah, kita tutup sesi kritik dan saran. Selanjutnya kita masuk kepada sesi diskusi tanya jawab. Di sini kami membuka tiga pertanyaan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan untuk mengangkat tangan. Baiklah, jika ada saya persilakan untuk bertanya teman-teman. Ada cukup. Oh iya, ada. Semoga itu harusnya. Ya, masuk aja. So itu dulu banget tuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat sore. Saya dari Putra Sarjana dari kelompok 8. Tadi dijelaskan bahwa taksonomi sebenarnya adalah ilmu yang sifatnya itu tiada habisnya. Lalu taksonomi juga membahas mengenai makhluk hidup yang pernah ada, masih ada, dan mungkin akan ada atau akan ditemukan. Maksudnya bukan menciptakan, bukan create a new something yang baru gitu. Maksudnya ditemukan phone ya, lebih ke arah phone, something yang baru gitu kan. Nah pertanyaan saya, sebenarnya kenapa sih menurut saya nih ya, dari sudut pandang saya yang masih orang awam, masih dangkal mengenai taksonomi karena saya bukan ahli taksonomi, saya mau nanya nih ke teman-teman penyaji yang kali ini mungkin lebih mendalami taksonomi dibanding saya terkait dengan makalahnya kan. Nah, kira-kira kenapa sih taksonomi itu harus mempelajari gitu makhluk hidup yang pernah ada? Padahal kan itu hanyalah sebuah masa lalu, sebuah kenangan, kayak ya buat apa gitu dipelajari kembali? Apakah hal ini akan berkaitan gitu dengan masa yang akan datang atau masa kini? Karena misalnya saya tarik suatu kesimpulan, ada misalnya dinosaurus ya kan, makhluk purba gitu, hewan purba. Nah sebenarnya apa sih fungsi dari taksonomi mempelajari dinosaurus dari selain dari kita bisa belajar sejarah, terus kita juga bisa menikmati karya ini di museum atau apa? Sebenarnya dari sisi ilmu pengetahuannya itu ada nggak sih misalnya ternyata dinosaurus ini nanti berkaitan dengan pembentukan hewan ini, kalau misalnya hewan ini mengalami suatu kelainan bisa merujuk ke nenek moyangnya si dinosaurus apa begitu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa kita harus belajar di sana? Bukan maksudnya tentang makhluk yang pernah ada. Next. Terima kasih kepada Kak Reni. Mungkin Kak Reni bisa menulis jawabannya. Ya, pertanyaannya. Enggak. Ya biar kami sampaikan lagi. Jadi pertanyaan Kak Reni itu, Intinya aja. kenapa taksonomi ini harus mempelajari makhluk hidup yang pernah ada, padahal itu kan sudah nggak ada. Mungkin bisa kemudian selain Kak Reni, apakah masih ada audiens yang ingin bertanya? Ayo, Kak Reni sampaikan tentang masalah yang lain. Ada? Anu aja. Tidak ada. Jika tidak ada, kami akan diskusikan dulu pertanyaan ini dan akan kami buka lagi. Terima kasih. Nah, menjawab pertanyaan Kak Reni,
Jadi taksonomi itu kan adalah ilmu yang bertujuan untuk mengklasifikasikan dan mengorganisasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem yang terstruktur. Nah, ada beberapa alasan mengapa taksonomi harus mempelajari makhluk hidup yang pernah ada. Seperti yang saya ditanyakan Kak Reni. Yang pertama, yaitu sebagai rekam jejak evolusi. Nah, jadi memahami makhluk hidup yang telah punah itu memberikan wawasan tentang sejarah evolusi kehidupan di bumi. Dengan mempelajari fosil dan sisa-sisa organisme yang sudah punah tadi, ilmuwan atau peneliti dapat melacak perubahan dan adaptasi selama ribuan maupun jutaan tahun yang telah lalu. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Angela dan Mardani. Lalu yang kedua ada penjajakan konteks, di mana memahami organisme yang telah punah membantu kita memahami konteks evolusi dan hubungan antara berbagai kelompok organisme. Ini membantu dalam pembelajaran dan pemahaman lebih lanjut tentang organisme yang masih ada. Lalu yang ketiga ada konservasi dan perlindungan. Memahami organisme yang telah punah dapat memberikan pelajaran berharga tentang kerusakan lingkungan dan dampak aktivitas manusia terhadap kehidupan di bumi. Ini dapat membantu kita mengambil tindakan konservasi yang lebih baik untuk mencegah kepunahan lebih lanjut. Selanjutnya saya serahkan. Yang keempat, penelitian ilmiah. Studi tentang organisme yang telah punah juga relevan dalam penelitian ilmiah. Nah, misalnya analisis DNA, fosil dapat memberikan wawasan tentang evolusi genetik dan hubungan antara spesies yang tadi telah dijelaskan juga sama Kak Reni. Jadi, mempelajari makhluk hidup yang pernah ada maupun yang telah punah merupakan bagian yang penting karena dari taksonomi untuk memahami sejarah kehidupan, evolusi dan menjaga keanekaragaman hayati di planet kita. Saya kembali ke moderator. Nah, terima kasih kepada rekan-rekan saya. Apakah dari audiens teman-teman ada yang ingin menambahkan jawaban dari penyaji? Ada 4 poin dari penyaji. Yang pertama, rekam jejak evolusi. Kedua, menyediakan konteks. Ketiga, konservasi dan perlindungan. Yang terakhir, penelitian ilmiah. Nah, mungkin ada pendapat lain dari teman-teman. Saya persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Kak Reni. Bagaimana tanggapan Kak Reni mengenai jawaban yang telah kami sampaikan? Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak penyaji yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan saya. Mungkin yang dapat saya tangkap ya dari jawaban saya itu yang pertama adalah poin pertama adalah penjejak evolusi. Ya, terus mungkin kalau rekam jejak evolusi itu memang ya sih bagaimana arah perkembangannya sehingga suatu organisme itu terbentuk dari nenek moyangnya. Lalu yang menurut saya unik adalah poin kedua mengenai adanya konteks, maksudnya dan yang paling ketiga adalah untuk perlindungan. Maksudnya di sini kenapa saya bilang menarik? Rata-rata orang akan berpikiran makhluk yang sudah punah itu adalah makhluk yang benar-benar lama dan benar-benar purba banget gitu kan, sudah punah nih gitu kan. Padahal pada kenyataannya sekarang sudah banyak organisme yang punah, ya kan? Seperti hewan-hewan endemik, hewan-hewan yang biasanya diburu itu karena keindahan dan karena eksploitasi dari badan tubuhnya. Saya rasa itu memang benar-benar perlu yang namanya menilik ke belakang mengenai hal itu untuk melindungi dan untuk memprediksi, oh sudah nih kalau manusia ini melakukan suatu tindakan saya kembali hutan, ternyata ini menimbulkan hal demikian ya, hal yang negatif ya terhadap suatu organisme yang menyebabkan mereka ujung-ujungnya punah dengan berbagai alasan seperti tidak bisa berkembang biak dan mengikuti waktu, tidak bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Lalu yang keempat adalah Penelitian. Penelitian ya. Nah, untuk penelitian juga bisa ya karena mungkin gini ya, saya nggak tahu konsep kehidupan selanjutnya akan bagaimana, apakah memang kita tinggal di Mars atau yang mana, karena kan itu ya walaupun terdengar hanya candaan gitu kan,
Tapi kita nggak pernah tahu kan kenyataannya atau kedepannya bagaimana. Jadi saya rasa memang hal itu mungkin akan berpengaruh bagi kehidupan manusia ya, untuk penelitian misalnya mungkin akan dikembangbiakan atau akan diambil gitu manfaatnya bagi manusia, karena kalau menurut saya semua hal yang diteliti itu pasti ada gunanya. Oke, terima kasih atas penjelasannya Bu Desi. Saya juga paham. Terima kasih atas keempat poin yang diberikan. Baiklah, terjawab sudah jawab pertanyaan dari kali ini. Mungkin hanya satu pertanyaan, ya kan? Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum kita tutup? Jadi ya, mempelajari makhluk hidup yang telah punah merupakan bagian penting dari taksonomi. Nah, kesimpulan presentasi kami pada pagi hari ini. Jadi, sorry, maksudnya semangatnya padu. Tumbuhan Danau Botani adalah sebuah kegiatan pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai salah satu penunjang kehidupan masyarakat dalam suatu komunitas. Ada 5 kategori pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pemanfaatan tumbuhan untuk menunjang kehidupan, untuk kehidupan, pendukung kehidupan, untuk kehidupan makanan, pengobatan bahan pengobatan makanan, pengobatan bahan bangunan, pengobatan bahan bangunan, adat budaya, dan lain-lain. Maaf.